على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan penjelasan atau bacaan kita terhadap kitab Syarah Ha'iyah lil Imam Abi Bakar Abi Dawud rahmatullahi alaih, yang disyarah oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pantun atau puisi yang baru. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih, wa din bi kitabillahi wa sunnanillati anak an Rasulillahi tanju wa tarbahu. Artinya, jadikanlah agamamu itu bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah yang telah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanju wa tarbahu. Niscaya engkau akan beruntung dan selamat. Karena memang kunci keselamatan, ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, kunci keselamatan di dunia di akhirat adalah kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Tamul Kalam Ahli, man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, barang siapa yang ingin keselamatan, maka wajib bagi dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kunci yang paling akurat dan selamat, ikhwani fillah wa akhwati fillah. Itu menjadikan agama kita dengan merujuk kepada Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarih asbabullah, qalu rahimahullah, wa din bi kitabillah ay ij'alhu imaman laka. Maknanya adalah jadikanlah Al-Quran dan sunnah itu imam pemimpin untukmu. Maksudnya ritual-ritual yang ada dalam agama Islam ini upayakan, nah barakallahu fikum, terutama dalam masalah ibadah, dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tadayyana Allah tabaraka ta'ala bima fihi min al-awamir bil imtithal wan nawahi bil istinab. Jadilah engkau menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala, menjadikanlah, dalam artian jadikanlah agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam As-Sunnah. Nah, berupa perintah-perintah, maka kerjakanlah. Dan berupa larangan, maka tinggalkanlah. Maksudnya, menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala itu seorang mengerjakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Wal akhbar tasdiq, dan mengenai kabar-kabar yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk membenarkannya. Wal hudud bil wuquf 'inda, sedangkan batasan-batasan kita hendaknya tidak melampaui batasannya. Wa ghairi dzalik mimma fi kitabillahi 'azza wa jalla min al-huda wan nur alladhi yajibu an ya'tabirahu al-mukallaf dinan lahu. Dan yang selain itu, dari apa-apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim berupa petunjuk dan cahaya, maka wajib kita menganggap kitab Allah yang azza wa jalla tersebut, barakallahu fikum, hendaknya apa? Hendaknya dengan Al-Quran Al-Karim yang berupa petunjuk dan juga cahaya dalamnya, maka
Nah, barakallahu fikum, hal tersebut bagi orang yang telah terbebani syariat wajib menganggapnya sebagai agama untuknya. Nah, menganggap Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan agama, itu maksudnya. Berikutnya, ma'al khudu'i lima fi, bersamaan dengan itu tunduk dan juga taat terhadap apa yang terkandung dalamnya. Wa ta'abbud bima dalla 'alaihi min al-fara'id wal awamir wal nawahi wal halal wal haram wal akhbar wal wa'd wal la'id ila ghairi dzalik mimma dalla 'alaihi kitabullah azza wa jalla. Dan hendaknya seorang hamba yang telah terbebani syariat beribadah dengan apa yang telah ditunjukkan berupa kewajiban-kewajiban, perintah-perintah, larangan-larangan, perkara yang halal, perkara yang haram, dan kabar-kabar, serta janji dan juga peringatan atau ancaman. Dan yang selain itu dari apa-apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Maksudnya, kita diperintahkan untuk ibadah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu berupa seperti itu. Wa kama yadinul abdu bi kitabillahi yadinu bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sebagaimana seorang hamba beragama dengan Al-Quranul Karim, maka hendaknya dia juga beragama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua perkara tersebut adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau misalkan ada orang yang mencukupkan dengan Al-Quran saja, kurang. Atau mencukupkan dengan As-Sunnah saja, itu juga kurang. Karena kedua-duanya ada keterkaitan yang sangat besar sekali. Terkadang dalam Al-Quran datang dalil atau perintah yang masih global, mujmal, butuh rincian. Nah, rinciannya dijumpai dalam As-Sunnah. Dijumpai dalam As-Sunnah, barakallahu fikum, seperti itu. Terkadang di dalam As-Sunnah ada datang menentukan hukum-hukum tersendiri, ada juga yang tidak ada dalam Al-Quran. Seperti itu. Oleh karena itu harus senantiasa beriringan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah. Kemudian berikutnya, wa kama barakallahu fiikum ay yata'abbadu lillah atau yata'abbadullah biha. Maksudnya seorang hamba hendaknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran dan dengan Sunnah. Wa yu'min bima jaa'a fiha, dan beriman dengan apa yang telah datang di dalamnya. Li'annaha wahyun salin, dikarenakan sunnah itu, As-Sunnah adalah wahyu yang kedua. Wahyu pertama Al-Quran, yang kedua adalah apa? As-Sunnah. Wahyu wal-Quran Karim min mishkatin wahidah, ay wahyun min indillahi tabaraka wa ta'ala. Yang mana kedua-duanya itu As-Sunnah dan Al-Quran Karim adalah perkara atau sesuatu yang muncul dari satu sumber, yaitu wahyu yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wan najmi idza hawa", demi an-najm, demi bintang ya, demi bintang apabila turun. Ma dhalla sahibukum ma ghawa. Sesungguhnya saudara kalian itu tidaklah sesat, tidak pula menyeleweng. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia, maksudnya Rasulullah itu berucap dengan hawa nafsu atau sumbernya hawa nafsu. In huwa illa wahyuha, tidaklah yang beliau ucapkan melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Rasulullah SAW barakallahu fikum wa ketika berucap atau merintahkan sebuah perintah atau larang sebuah larangan, itu bukan semata-mata hawa nafsu. Namun itu adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitul Qur'ana mislu ma." Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi Al-Qur'an. Wa mislu ma, dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisal Al-Qur'an? As-Sunnah. Barakallahu fiikum, dua itu. Kita lihat ayat berikutnya. Fala yajuzu li ahadin an yaktabiya bil Qur'ani wa yu'ridu an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yajibu al-imanu bis sunnati as-sabirati as-sahihati bi jami'i aqsamiha. Perhatikan di sini. Maka tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk seorang pun dia mencukupkan diri dengan Al-Quran saja dan berpaling dari As-Sunnah. Ini enggak boleh ya. Jadi Al-Quran harus diiringi dengan apa? As-Sunnah. Itu pun bukan dengan pemahaman per individu, tapi dengan di bawah pemahaman
salaful ummah. Harus itu. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kok diharuskan seperti itu, ikhwani wa akhwati fillah? Dikarenakan kalau seandainya sembarang orang menafsirkan, memahami Al-Qur'an, memahami As-Sunnah, nah sesuai dengan individu atau hawa nafsu mereka, akan rusak. Paham ya? Harus sesuai dengan pemahaman para salaf. Oleh karena itu kalau ada orang menafsirkan, nah kok kira-kira melenceng atau menyeleweng, kita katakan ini tafsiran siapa ini? Tafsiran kami pribadi. Nah, ini pasti keliru. Sumbernya Al-Qur'an, sumbernya As-Sunnah, tapi kalau penafsiran, penjelasan yang melenceng tersebut sumbernya dari dia pribadi atau mencetok hawa nafsu dia, keliru. Karena Ahlus-Sunnah wal Jamaah ketika menyadarkan semua urusan agamanya kepada Al-Qur'an dan Sunnah bifahmi salaful ummah. Itu kunci penting itu. Yaitu memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Dan kalau para salaf saja tidak memahami perkara-perkara yang baru, perkara yang bid'ah, otomatis kita karena mencontoh para salaf tidak boleh juga melakukan kebid'ahan tersebut. Nah, bahkan wajib beriman dengan sunnah yang benar-benar datang dan sahih. Nah, barakallahu fikum, dengan seluruh macamnya atau seluruh jenisnya. Kama yajibul iman bil Qur'an al-Karim alladhi huwa mutawatirun lafzan wa ma'nan. Sebagaimana seorang itu wajib beriman dengan Al-Qur'an al-Karim. Nah, barakallahu fikum, yang sudah mutawatir, sudah banyak sekali orang yang menyambut dan juga mengetahuinya, baik secara makna maupun secara lafaz. Wa tadayyun bi kitabillahi wa sunnatil mutahharah yatarattabu 'alaihi najah min adzabillahi wal fawz bi jannatin. Naam. Dan orang yang menjadikan agama, beragama dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang suci ini, maka akan berakibat, akan menimbulkan keberhasilan dan keberuntungan serta keselamatan. Naam. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia nanti akan mendapatkan kemenangan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Lidza qala al-mu'allif, oleh karena ini al-mu'allif mengatakan tanju wa tarbahu. Artinya engkau akan selamat dan akan beruntung. Naam. Ai din bi kitabillahi wa sunnati allati atat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanju min azabillahi wa sakhatihi wa waqtihi wa tarbahu ai tasfar bi ridhil azim wal fawzil kabir bi ridallahi wa jannati 'ard wa jannatin 'ardiha ka'ardis samai wal ard u'iddatil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Perhatikan. Maknanya adalah engkau hendaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menjadikan agama yang rujukannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Akan selamat dan beruntung. Nah, selamat dari apa? Akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya serta amarahnya. Nah, itu kalau mau berbagus dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan juga akan beruntung. Beruntung apa? Tasar bil rizqil azim wal fawzil kabir. Niscaya engkau akan bisa meraih keuntungan yang sangat besar dan kemenangan yang sangat besar. Yaitu mendapatkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya, yang mana surga Allah Subhanahu wa taala seperti apa seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maafkan saya ya. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Jadi khulasahnya, barang siapa yang ingin selamat dalam beragama ini hendaknya meniti jalannya para salaf, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah fi fahmi salafil ummah. Nah, barakallahu fikum, untuk patokan kunci yang sangat akurat. Nah, kalau kita sudah mengarah ke situ, barakallahu fikum, sudah paham makna daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, berpegang teguh dengan dalil, niscaya kita tidak akan asing lagi mendengar ucapan-ucapan dari kalangan hizbiyin atau ahli bid'ah dalal yang mereka seringnya ketika membolehkan sebuah perkara, mereka sumbernya adalah istihsanat, anggapan-anggapan baik padahal itu adalah mungkar. Kemudian setelah itu barulah mereka mencari fatwa sana, fatwa sini. Ketika ditanya dalilnya mana, mereka cuma sekedar menyebutkan dalilnya adalah fatwa ulama. Nah, barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Padahal tidak diperkenankan. Fatwa ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita semuanya mencintai dan juga tidak membenci, bahkan mengambil manakala sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai dengan Al-Haq. Namun fatwa ulama, pendapat para ulama atau pendapat manusia-manusia yang ada ini selama berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka wajib bagi kita semuanya untuk menghindar dan tidak mengambilnya. Nah, itu dijadikan patokan itu. Nah, jadi jangan sampai terkesan kita ini
Masa katanya aku al-sunnah benci ulama? Kita nggak benci. Masa nggak pernah mengambil fatwa ulama? Kita bukannya menolak dan juga tidak mengambil. Tapi kita ketika mengambil dan juga menyebutkan fatwa ulama itu harus ada 6 qaidnya. Harus ada apanya? Qaid maksudnya harus ada ikatannya atau syaratnya. Yaitu apabila mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena kalau nggak seperti itu, nanti orang-orang akan berhujjah dengan apa? Ketergelinciran para ulama. Paham ya? Seperti Syekh Shalal Fauzan, misalkan wafaqahullah, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, Syekh Muqbil Al-Wadi, rahmatullah alaihi ajma'in, misalkan mereka. Nah, beristihad atau berpendapat pada sebuah perkara, kemudian pendapatnya keliru misalkan. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya ketika dinasihati, nah, ini nggak boleh berdakwah dengan televisi misalkan, nggak boleh. Berdakwah dengan gambar makhluk menyawa, nggak boleh. Tapi buktinya Syekh Fulan membolehkan. Syekh Fulan nampak dalam layar televisi. Kita katakan ketergelinciran para ulama bukan dalil tentang pembolehan perkara yang haram tadi itu. Karena ya, karena sebagian mereka seperti itu. Katanya negara Saudi itu negara tauhid. Tapi buktinya Raja Salman ketika ke Indonesia selfie, foto sama perempuan juga kata mereka. Kita katakan apa? Kekeliruan per individu, ketergelinciran para ulama misalkan, kekeliruan ustadz atau gurunya bukan dalil diperbolehkannya kemungkaran yang dia lakukan. Paham ya? Mungkar atau mungkar? Enggak pandang bulu siapa orang yang melakukannya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita mudah dibodoh-bodohin oleh orang-orang. Nah, barakallahu fikum yang mereka bermudah-mudahan membolehkan ini dan itu tanpa hujjah. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Masuk pembahasan yang baru mengenai Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih. Nama beliau adalah Abdullah. Bapak beliau yaitu Abu Dawud namanya siapa? Sulaiman Ibn al-Ash'ad As-Sijistani rahmatullah alaih. Wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika dalal atqiya'u afsahu. Dan katakanlah bukan makhluk ucapan Rabb kami, maksudnya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Bidzalika dengan pendapat dan kaidah tersebut dalal atqiya'u afsahu, maka para orang-orang yang suci hatinya mereka beragama dengannya dan mereka menjelaskan. Maksudnya bagaimana? Orang-orang dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang suci hatinya, mereka menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Jangan sampai keliru ya. Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Nah, dimulai dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti di akhir zaman akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicabut dari apa? Dari orang-orang penghafal Al-Qur'an, dicabut. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai kita keliru. Nah, jangan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Nah, bahkan Syekhul Islam atau Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullah alaih beliau menyatakan dalam kitab An-Nuniyah, nah barakallahu fikum, lakin aswatal ibadi wa fi'lahum kamidadi mariki makhluqani fa sawtu lil qari walakin al kalama kalamu rabbil arsy dzul ihsani. Artinya akan tetapi suara-suara hamba dan juga perbuatan hamba seperti tinta, kertasnya itu semuanya makhluk. Benar enggak? Nah, Al-Qur'an yang kita baca itu sampulnya, kertasnya, tintanya makhluk bukan? Makhluk bukan? Makhluk bukan? Makhluk, na'am. Tapi fasawtu lil qari walakin kalama kalamu rabbil arsy dzul ihsani. Adapun suara-suaranya baca berarti makhluk kan? Tapi kalam atau bacaan yang dibaca tadi adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru ya. As-saut fasautu al-qari, maksudnya itu suara itu dan suara yang baca itu makhluk. Tapi kalam yang dibaca tersebut adalah ucapan apa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an maknanya adalah al-maqru yang dibaca. Oh ya, berarti yang kita baca bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalamullah. Suara kita adalah apa? Makhluk. Jangan balik-balik ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini barakallahu fikum. Naam. Qala asy-syarih asbahullah Syekh Zaid al-Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaih. Wa biqali rahimahullah wa qul ghairu makhluqin kalam malikina, katakanlah ucapan barakallahu fikum penguasa kita, maksudnya adalah Rabb kita bukan makhluk. Paham ya? Jadi kalamullah, Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk.
Oleh karena itu kita sebutkan tadi ya, Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Dicambuk, dipenjara, disiksa, tetap mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Bayangkan. Kekuatannya sangat luar biasa. Oleh karena itu digelari Al-Imam Bis-Sunnah. Beliau ada seorang imam berkaitan masalah sunnah dan juga yang lainnya. Kita lihat sini barakallahu fikum. Ini semua ucapan wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina irsyadun ila aqidatil muttaqin fi kalamillahi azza wa jalla. Ini ada bimbingan atau arahan yang menunjukkan kepada akidahnya orang-orang yang bertakwa. Mengenai kalamullah jalla wa ala, mengenai ucapan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an. Karena kenapa barakallahu fikum ikhwani fillah? Kalau seandainya pohon-pohon yang ada di seluruh dunia ini dikumpulkan untuk menjadi penanya, pena nulis, kemudian lautan-lautan yang ada itu diletakkan sebagai tintanya, niscaya apa? Semuanya akan habis sebelum sebelum habis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada habisnya. Paham ya? Adapun tinta, pena itu masih makhluk semuanya. Barakallahu fikum. Jadi semuanya akan mengalami kepunahan, akan mengalami kesirnaan. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang kekal kecuali yang dikecualikan. Yang dikecualikan makhluk-makhluk yang kekal ada 8 makhluk yang kekal. Kekal dalam artinya tidak mengalami kepunahan. Ada bisa sebutkan? 8 itu apa saja? 8. Aslinya kan semua makhluk kekal atau sirna? Sirna, hancur, akan hilang semuanya, akan mati semuanya. Tapi 8 makhluk ini diberikan apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah Taala menghendaki untuk kekal selama-lamanya. Apa itu? Maksud ini? Hancur. Hancur kurang suci, hancur. Tulang apa? Ekor. Rasul gitu. Rasul ekor sama enggak? Tulang ekor ya? Tulang ekor ya, tulang ekor. Itu benar, tulang suci bukan. Tulang ekor terus. Lantung. Jannah. Surga. Neraka. Arsy. Kursi. Tulang ekor tadi ya, tulang ekor 5. Bantu lagi. Berapa lagi? 3 lagi. Apa? Abu Abdullah? Tiga lagi. Kolam. Enak, terus? Roh. Terus? Itu lagi? Anda sebutkan pantunnya nanti. Kalau sudah semua, sebutkan pantunnya nanti. Ada pantun berpuisi mengenai kumpulan daripada makhluk-makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Satu lagi Mas Fauzan. Propet. Meninggal juga. Lauhul Mahfuz. Ada. Kalau sampean udah lupa ya, saya ulangi ya. Samaniyatul hukmul baqa'i ya'muha minal khalqi wal baquna fi hadil adam. Huwal 'arsyu wa narun wa jannatun. Huwal 'arsyu wa narun wa jannatun. Kemudian apa? Huwal 'arsyu wal kursi wa narun jannatun wa arwahun kadzal lawhi wal qalam. Oh ya, ulang lagi. Samaniyatul hukmul baqa'i ya'muha, 8 perkara yang memiliki hukum kekekalan. Minal khalqi, dari kalangan makhluk, wal baquna fi hadil adam. Adapun sisanya yang selain 8 ini masih berada di liputan kesernaan. Apa 8 tersebut? Huwal arsyu wal kursi. Arsy, kursi, wa narun wa jannatun, surga dan neraka. Tulis nanti ya. Arsy, kursi, surga, neraka. Wa ajbun tulang ekor. Wa arwahun, ruh. Kadzal lawhi wal qalam, kemudian lauhul mahfuz dan qalam pena. Ya, 8 itu dihafal ya. Dihafal walaupun enggak hafal pantunnya enggak masalah, tapi dihafal. Barakallahu fikum, benda-bendanya termasuk tadi. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Jadi
Semuanya pada asalnya makhluk-makhluk ini akan mengalami kesempurnaan. Kecuali apa? Kecuali yang dikecualikan 8 tadi itu. Samaniyatul hukmul baqa'i ya'muha minal khalqi wal baquna fi hadzal adam. Huwal arsyu wal kursi wan narun wa jannatun wa hajbun wa arwahun kadzal lawhi wal qalam. Na'am barakallahu fikum. Jadi 8 makhluk yang tidak mengalami apa? Kesempurnaan. Na'am, ayo akhmar. Bismillah. Kursi, arsy, surga, neraka, lang ekor. 3 lagi. Lauh mahfuz. Qalam. 1 lagi. Apa yang ada di dalam ini apa? Kita roh ya. Semuanya total ada 8. Paham ya? Semuanya total ada 8. Itu insyaallah diingat-ingat. 6. Dan terus bagaimana malaikat? Malaikat hukum asalnya juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dikecualikan. Seperti malaikat penjaga surga, penjaga neraka, itu berarti pengecualian. Paham ya? Nah, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Illa semuanya mengalami kesempurnaan aslinya. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum. Wa bayanun annahu sifatun min sifatihi, fa huwa bi istibari sifatul dzat wa bi istibarin sifatul fi'lin. Apa maknanya yang diperhatikan? Jadi sifat kalam itu memiliki 2 sudut pandang. Sifat kalam itu termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat kalam adalah sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang senantiasa terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya, sifat dzatiyah itu adalah sifat yang lam yazal wa la yazal, nah barakallahu fikum, muttasifan bih. Maksudnya adalah barakallahu fikum yang terus-menerus dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengannya. Oh ya, itu sifat dzatiyah. Jadi Allah taala bicara atau tidak bicara tetap memiliki sifat kalam. Maksudnya itu. Tapi dilihat dari sudut pandang perbuatan, itu ada sifat fi'liyah. Tahu ya? Jadi sifat kalam itu memiliki berapa sudut pandang? 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, kalau dilihat dari dinisbahkan oleh zat Allah Subhanahu wa taala, maka sifat kalam itu sifat dzatiyah. Karena Allah senantiasa terus-menerus disifati dengan sifat kalam. Bicara atau enggak bicara? Paham ya? Nah, kemudian dilihat dari sisi barakallahu fikum, jenis perbuatan kalam berbicara itu adalah sifat fi'liyah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sifat kalam itu adalah tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'liyah itu maksudnya. Insya takallama wa illam yasha lam yatakallam. Jika Allah telah menghendaki bicara, bicara. Jika tidak bicara. Paham ya maksudnya ya? Ewan barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru. Itu maksudnya sifat dzatiyah itu paham ya? Ada sifat dzatiyah, ada sifat apa? Fi'liyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang senantiasa terus-menerus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sifat fi'liyah itu sifat yang ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala apakah istilahnya apa? Barakallahu fikum. Disifati dengan berbicara setelah bicara atau sebelum bicara pun juga tetap disifatin? Allah Subhanahu wa taala disifati dengan kalam enggak? Berbicara. Itu kapan disifatinya? Setelah bicara atau bicara enggak bicara tetap disifati dengan kalam? Paham enggak pertanyaannya? Bicara tidak bicara tetap disifati. Tapi pertanyaan paham ya? Pertanyaan apa belum? Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat apa? Kalam. Nah, tapi Allah taala disifati dengan sifat kalam tersebut setelah bicara atau ketika bicara atau bicara enggak bicara tetap disifati kalam? Kalau dari dzatiyahnya tetap disifati kalam. Tetap ya. Begitu caranya. Soalnya apa? Soalnya sifat dzatiyah tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu dikatakan barakallahu fikum wa dia itu disifati berbicara kalau kita bicara aja. Paham ya? Kalau enggak bicara ya enggak ada bicara untuk dia. Paham ya? Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengan sifat tersebut. Maksudnya ya, itu bedanya itu. Nah. Kita lihat sini barakallahu fikum. Tapi tibar tisafil bihi azran wa abadan fa huwa sifatun dzat. Maka ditinjau dari persifatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala atau ditinjau dari sifat Allah Subhanahu wa taala dengan kalam tadi azran wa abadan,
terus menerus dan sampai nanti itu adalah sifat dzatiyah. Ai annallaha lam yazal mutakalliman. Nah, maksudnya adalah Allah Ta'ala senantiasa terus menerus apa? Nah, barakallahu fikum, zat yang maha bicara. Nah, wa bi'tibari nah barakallahu fikum tanazzulihi wa takallumillahi bihi bimasyiatihi wa ikhtiyarihi sifat fi'lin. Ya, kata beliau, dan dilihat dari sudut pandang kedudukan dan bicaranya Allah Subhanahu wa taala itu dengan kehendaknya dan pilihannya. Itu sifat apa berarti? Sifat fi'liyah. Jadi khulasannya, kesimpulannya barakallahu fikum, sifat kalam itu adalah sifat apa? Fi'liyah dzatiyah. Nah, itu ya. Nah, wa illa kalau dilihat dari individu kalam itu sendiri fi'liyah. Mau coba ya? Nah. Ayo, Mas. Ai anna Allah yatakallam mata syaa wa yukallim man syaa bima syaa. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu berbicara karena Allah Taala kehendaki dan mengajak bicara siapa saja yang Allah inginkan dan dengan apa saja. Nah, barakallahu fikum. Tadi itu semuanya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maafkan salah ya. Sekarang sifat nuzul. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan nuzul, turun ke langit dunia. Pada sepertiga malam terakhir. Nah, sifat nuzul itu bagaimana? Dzatiyah atau fi'liyah kita katakan ditinjau dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat nuzul adalah sifat dzatiyah. Paham ya? Turun atau enggak turun tetap memiliki sifat turun. Ditinjau dari apa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Bingung enggak tuh? Nuzul sama ya. Kalau turun tetap karena ini dilihat dari sudut pandang. Alhamdulillah ya. Nah, jadi kalau ditinjau dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, nah barakallahu fikum, sifat nuzul itu sifat dzatiyah. Karena senantiasa terus-menerus Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan turun. Paham belum ini? Itu bedanya dengan makhluk. Kalau makhluk kan kalau enggak turun yang dikatakan turun itu loh. Bingung atau Mas Yan? Mas bingung? Kalau dilihat dari perbuatan atau individu, sifat itu turun tersebut adalah sifat fi'liyah. Karena bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah kan? Turun enggak turun sifat dzatiyah gitu. Caranya nggak gitu. Caranya itu sifat turun itu kalau dilihat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, paham ya? Itu sifat dzatiyah. Karena senantiasa ada terus pada Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut. Sifat turun tersebut. Nah, ada terus. Ketika orang turun juga sifat dzatiyah Allah turun, ketika nggak turun tetap disifati dengan turun itu. Oh ya, sifat itu nggak ada atau nggak hilang dari Allah Subhanahu wa taala, ada terus. kalau yang fi'liyah aja ada juga kan? Yang fi'liyah aja. Itu pembagian globalnya memang ada fi'liyah dzatiyah, cuman kalau kita teliti secara detail, yang fi'liyah itu ujung-ujungnya dzatiyah juga itu loh. Karena kembali ke siapa? Kembali ke siapa? Dan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau dipisahkan seperti turun, ya, berbicara, ya, itu semuanya fi'liyah. Kalau dirinci. Tapi kalau diglobalkan, digabung itu, walaupun dia fi'liyah mesti dzatiyah gitu loh. Tapi ada juga yang dia Fi'liyah saja gitu. sifat fi'liyah saja. Ya. Allah tidak dinamakan dengan sifat marah contoh. Contohnya sifat marah. Itu nanti masuk dalam pembahasan lain lagi. Paham ya? Sifat marah, bikin makar, itu semuanya itu masuk dalam babul muqabalah. Sifat itu harus diletakkan. Allah Subhanahu wa taala mesti memiliki sifat marah dan juga murka, tapi bentuknya muqabalah. Muqabalah itu membalasi. Harus ada muqabalah. Kalau enggak nanti kita menetapkan sifat jelek dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab-kitab asma sifat seperti Lum'atul I'tiqad atau Al-Qawaidul Muslah, bahwasanya ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala setelah bikin makar orang kafir, marah terhadap orang-orang yang berbuat kesalahan atau kemaksiatan misalkan, atau murka dengan orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya misalkan, itu maknanya apa? Muqabalah. Muqabalah itu membalasi. Membalasi orang yang berhak untuk dibalas. Sempurna enggak? Tapi kalau mutlakkan orang itu makir, Allah Ta'ala zat yang makir, zat yang suka bikin makar. Keliru nggak gitu? Ketutup. Keliru. Caranya Allah SWT memang memiliki sifat apa? Memiliki sifat apa? Makar bagi orang yang berhak untuk dikasih makar. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala memang barakallahu fikum memiliki sifat murka dan marah bagi orang yang berhak untuk dikasih marah. Apa maksudnya itu ya? Itu namanya sifat muqabalah namanya. Enggak boleh mutlak. Paham belum? Jadi semuanya globalnya barakallahu fikum. Nah, tanpa kita menyebut muqabalah ya. Globalnya semua sifat fi'liyah itu kalau kita kembalikan ke asalnya semuanya dzatiyah. Kenapa? Karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Paham kalau ini ya? Nah, nggak perlu bingung, ini mudah sekali. Berikutnya, فكلم الله عز وجل آدم في وقت وكلم موسى في وقت آخر وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام في وقت آخر ويكلم الله عز وجل آدم يوم القيامة. Ini nanti kita sebutkan. Terkadang Allah SWT mengajak bicara Nabi Adam pada sebuah waktu, kemudian berbicara kepada Nabi Musa AS pada waktu yang lain, kemudian berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, barakallahu fikum, pada waktu yang lain juga. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Sifat kalam itu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan kehendaknya juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi kalam ini kalau dilihat dari individu, sifat kalam itu ya tajaddad. Apa tadi? Ya tajaddad. Ya apa? Ya tajaddad itu terbarui. Paham ya? Jadi Allah taala ketika bicara dengan Nabi Musa alaihissalam itu beda ketika bicara dengan Nabi Muhammad, paham ya? Yang diucapkan itu beda itu loh. Namanya terbarui, namanya tajaddad. Paham ya? Tapi kalau diceritasnya terus-menerus dengan kalam gitu. Nah, tapi kalau dilihat individu kalam yang Allah ucapkan itu sama semua atau beda-beda? Beda-beda. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, itu semuanya kalam Allah yang azza wa jalla semuanya. Paham ya? Tapi apakah sama semua bahasanya? Ewa. Karena apa? Karena tergantung dengan Allah SWT. Yang terjadi, paham ya? Beda-beda. Jadi jangan sampai mengatakan bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum, ucapan Allah SWT itu cuma satu saja, jangan. Paham ya? Dalam artian apa? Dalam artian ditinjau dari individu kalam itu yang terbarui. Terbarui dalam artian itu kalamnya dulu ketika berbicara Nabi Musa alaihissalam berbeda dengan ketika bicara dengan Nabi Muhammad. Tapi tetap sama-sama kalam gitu. Nah, Allah musta'an. Dari sini, wa yukallimullahu azza wa jalla Adam yaumil qiyamah kama fi hadits sabit an Nabi sallallahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Adam alaihissalam ketika hari kiamat sebagaimana yang datang dari hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha yunadi Adam. Bahwasanya di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam, "Ya Adam, wahai Adam." Fayaqul, kemudian Nabi Adam pun mengatakan, "Labbaika wa sa'daik." Seraya Nabi Adam mengatakan, "Aku memenuhi panggilanmu wahai Rabb." Fayaqul, "Ib'ats ba'san nar." Wahai Adam, utuslah atau bangkitkanlah atau utuslah utusan-utusan yang masuk neraka. Fayaqul, "Min kam ya Rabb?" Nah, berapa orang wahai Rabbku? Maksud itu, nah barakallahu fikum, nah berapa jumlahnya gitunya. Fayaqul, kemudian Nabi Musa alaihissalam pun Nabi Adam alaihissalam seraya berkata dan menjawab, nah atau Allah Subhanahu wa taala seraya menjawab dan mengatakan, "Min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in." Allah musta'an. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Adam alaihissalam mengatakan, "Wahai Adam." Kemudian Nabi Adam mengatakan, "Labbaika wa sa'daik." Aku memenuhi panggilanmu wahai Rabbku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ib'ats ba'san nar." Bangkitkanlah atau utuslah utusan-utusan yang masuk neraka. Nah, fayaqul, kemudian Nabi Adam mengatakan, "Berapa wahai Rabbku?" Maksudnya berapa jumlahnya? Nah, kemudian Allah Taala mengatakan, setiap 1000 orang, setiap 1000, min kulli alfin, 1000-nya itu yang diutus untuk masuk ke neraka, tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in, 999 orang. Mana ini? Berarti kita ini nggak pernah masuk nanti hasilnya. Setiap 1000 itu yang diutus untuk masuk ke neraka, itu apa? 999. Berarti masuk surga berapa kira-kira itu? 1000 dikurangi 999 berarti tinggal berapa? 1. Akhirnya dijelaskan para ulama, barakallahu fikum yang dimaksud ini adalah apa? Ya'juj wa Ma'juj. Paham ya? Itu penafsirannya. Kalau Ya'juj wa Ma'juj jelas. Nah, barakallahu fikum dalam artian mereka banyak jumlahnya. Yaitu yang dimaksud itu mereka itu yang masuk dalam neraka. Setiap 1000, nah, diperintahkan untuk apa? Nah, barakallahu fikum, istilahnya apa? Untuk mengutus penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka tersebut, di neraka 999. Nah, maksudnya itu dimaksudkan siapa maksudnya yang dimaksud adalah Ya'juj Ma'juj itu. 999 tadi itu. Kita lihat sini. Wa yukallimullahu kulla fardin min afradil mu'minin laisa bainahu wa bainahu tarjuman kalaman haqiqiyyan yaliqu bi 'azamatihi wa jalalihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala
suatu ketika nanti dari kiamat mengajak bicara pada setiap individu dari individu kaum muslimin atau mukminin, yang mana tidak ada antara orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah sama sekali. Jadi langsungan. Kalaman hakikiyah, ucapan yang hakikat yang ada wujud, yaliqu bi 'azamatihi wa jalalih, yang layak, yang pantas dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Jadi dalam masalah asma sifat, caranya kita wajib mengimani Allah Ta'ala punya nama enggak, turun atau tidak, berbicara atau enggak, melihat atau tidak, mendengar atau tidak. Kita katakan na'am, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara, turun, melihat, mendengar. Tapi semuanya apa? Maknanya? Maknanya yang sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksudnya itu ya? Jadi ada wujudnya, ada hakikatnya. Cuman yang layak sesuai dengan apa ya? Sesuai yang barakallahu fikum dalam artian sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan serupa dengan manusia. Nah, seperti itu. Adapun bagaimana? Bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam. Jawabannya itu. Nah, berikutnya kita lihat sini. Jika demikian, fakalamullahi sifatun dzatiyah bi'tibari tisamillahi bihi azlan abadan. Perhatikan penjelasan ini. Jika demikian, maka ucapan Allah Subhanahu wa taala atau kalamullah, nah, itu kalau ditinjau dari sifat dzatiyah, nah, itu adalah sifat yang dzatiyah. Kalau ditinjau apa? Dari Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengannya azlan wa abadan, terus menerus. Allah Subhanahu wa taala kan disifati dengan berbicara terus menerus, ketika berbicara ataupun tidak. Nah, itu namanya sifat dzatiyah. Nah, berikutnya wa sifatun fi'liyatun bi i'tibari ahadi wa tanazzulihi wa kaunihi bi masyiatillahi tabaraka wa ta'ala wa ikhtiyari. Dan sifat berbicara itu ditinjau dari individu pembicaraan tersebut dan kedudukannya serta keadaannya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka itu sifat apa? Fi'liyah. Tahu ya? Nah, dan juga tergantung pilihan Allah Subhanahu wa taala, itu sifat fi'liyah. Wal Qur'anul Karim kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin minallahi bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini kaidah ini ya. Al-Qur'anul Karim itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dalam keadaan bukan makhluk. Kemudian sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala dimulai, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti. Akan disabut semua orang-orang penghafal Al-Qur'an ini. Nah, akan balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Hadi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Bi khilafi ahli bidah wal dalal, berbeda dengan kelompok sesat ahli bidah wal dalal. Nah, kal Jahmiyah wal Mu'tazilah, seperti kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Jahmiyah yang dipelopori oleh siapa tadi? Sama Al-Jahm Sofwan, mengambil ilmu dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Mengambil ilmu lagi dari Bayan bin Sam'an. Mengambil ilmu lagi dari Talut bin Ukhti Labid ibnul Aqam al-Yahudi. Aqsam. Mengambil ilmu lagi dari Talut bin Ukhti ibnu Lam. Talut ibnu Ukhti Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi. Oh ya, ujung-ujungnya di orang Yahud. Walhamdulillah. Nah, kemudian kelompok kedua Mu'tazilah. Mu'tazilah siapa pemimpinnya? Belum ya? Siapa? Belum. Siapa Umar? Mu'tazilah. Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Wasil bin Atha al-Mu'tazili itu pemimpin Mu'tazilah. Allah musta'an. Kita lihat sini. Fahaula ila yu'minuna bi anna al-Qur'ana munazzalun min indillah. Mereka itu tidak beriman, tidak mengimani bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dijumpai apa? Perselisihan yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Al-Qur'an itu turunnya bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala membuat tantangan-tantangan, menantang orang-orang yang mengatakan itu ucapan manusia, itu ucapan dukun, ucapan penyihir dan misalnya. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala tantang mereka. Bukan hanya manusia saja, jin dan manusia. Nah, ditantang untuk mendatangkan yang semisalnya. Kira-kira mampu nggak?
Enggak mampu. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini, niscaya mereka semuanya tidak akan mampu untuk mendatangkannya, walaupun mereka saling tolong-menolong, bahu-membahu. Walaupun kedua profesor dokter nggak mampu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, untuk mendatangkan yang semisalnya. Semua dikumpulkan, profesor, dokter, yang gelarnya LC, MA dari kalangan jin dan manusia. Kumpulkan semuanya. Nah, untuk mendatangkan Al-Quran yang semisalnya, nggak mampu. Ini tantangan liputan yang besar. Liputan yang kecil, yang surat satu surat saja, nggak mampu juga. Paham ya? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu surah. Kalau kalian itu masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad itu, datangkanlah satu surat saja. Nah, fa'tu surah. Mimithlihi itu ya. Fa'tu surah mimithlihi. Datangkanlah satu surat yang semisalnya aja. Nah, wad'u syuhada'akum min dunillah itu ya. Nah, wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Datangkanlah saksi-saksi kalian kalau kalian jujur. Jadi ditantang nih ya. Satu surat aja nggak mampu, apalagi satu Al-Quran itu ya. Nah, barakallahu fikum, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tanzilum, nah barakallahu fikum, tanzilun min Rabbir Rahim, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, Al-Quran turun dari barakallahu fikum, Rabb yang Maha Penyayang. Nah, barakallahu fikum, Al-Quran Karim bukan makhluk, turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang sangat luar biasa yang tidak ada yang mampu dari kalangan jin manusia untuk mendatangkan yang semisalnya. Oleh karena itu, ketika Musailimah Al-Kadzdzab mengaku menjadi nabi waktu itu, katanya tadi malam turun kepadaku Al-Quran katanya. Yang dia bicara waktu itu nggak salah itu Abdullah bin Amr bin As waktu itu. Nah, kemudian dia ngomong itu, "Lah apa itu?" Katanya tadi malam turun satu ayat seperti dalam Al-Quran. Al-fil dzu khurtumin tawil katanya. Gajah yang memiliki telalai yang panjang. Artinya gitu artinya. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Justru aku semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzdzab." Oh ya, kamu aliran kadzdzab, mengaku nabi. Tapi pasukannya ada ya. Ini menunjukkan bahwasanya dimanapun ahlul batil ada, di mana saja kelompok satu, walaupun satu masih punya pengikut. Walaupun satu. Menunjukkan bahwa seperti ini. Ini Musailimah kadzdzab ya, mengaku nabi. Itu pun juga ada pengikutnya. Sehingga sampai perang besar-besaran loh, yang dikenal Yaumul Yamamah itu, sebagai para sahabat terbunuh di situ. Allah musta'an. Karena memang seperti keadaannya nggak ada yang bisa mampu mendatangkan Al-Quran. Karena kalau kita perhatikan susunannya sangat rapi sekali dan masya Allah. Dalam artian rapi itu gimana ya? Kalau pas nun semua belakangnya itu. Subhanallah. Jadi Al-Quran kan seperti itu. Kalau nanti pas lagi posisi masuk semua aliman, qadira, ya kan? Ghafurun, barakallahu fikum misalkan, qawiyan aziza, seperti itu. Masya Allah, rapi sekali. Nah, tantangan tadi mereka tidak akan mampu sama sekali. Nah, qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakanlah kalau seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan Al-Quran yang semisalnya, niscaya mereka semua tidak akan mampu mendatangkan Al-Quran tersebut. Walaupun mereka saling satu, yang lainnya saling membantu, nggak akan mampu. Kita lihat, barakallahu fikum, karena Al-Quran Karim adalah apa? Adalah kalam Allah Jalla wa'ala. Amal Jahmiyatu, ada Jahmiyah. Fanafawanillahi kulla sifatin min sifatiz zat wal af'al. Ini kurang ajar di sini. Ada Jahmiyah, mereka meniadakan seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak sifat dzatiyah, enggak sifat fi'liyah, enggak ada sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada enggak namanya? Ada, tapi enggak punya sifat, enggak punya nama. Padahal kalau orangnya cerdas, ucapan ada saja itu sudah sifat. Benar enggak? Nah, ada itu sifat. Karena sesuatu yang kita saksikan atau sesuatu itu pasti memiliki sifat yang paling inti ini, ada. Benar enggak, Abu Aisyah? Nah, kalau enggak ada sifat ada, sesuatu bukan. Bukan sesuatu. Paham ya? Nah, yang namanya sesuatu pasti ada. Paham ya? Ada itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Tidak selesai urusan. Tapi orang enggak berpikir ya, kata Allah Ta'ala ada enggak? Ada, tapi enggak punya nama, enggak punya sifat. Nah, ada itu dari sifat. Diam ya. Macam-macam. Nah, yang jelas, barakallahu fikum man bidah wa dalal batil itu mereka sebenarnya enggak punya argumen, enggak punya hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin.
Datangkanlah argumen kalian kalau kalian benar-benar jujur. Nah, berikutnya. Wal Mu'tazilah, sedangkan Mu'tazilah kelompok yang mengikuti pemimpinnya itu Wasil bin Atha al-Mu'tazili, yang dia tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Naam, asbatu lillahi asma'an wa nafahu anhu sifat. Ini juga sama-sama kurang ajarnya ini. Allah Ta'ala ada enggak? Ada. Punya nama? Punya, nama punya, tapi enggak punya sifat. Allah Ustaz. Masih kurang ajar ini. Nah, dia menetapkan Allah Ta'ala ada tidak? Allah Ta'ala ada. Punya nama? Punya. Sifat? Enggak punya. Jadi saya akan menjelaskan penjelasannya globalnya seperti orang yang dikatakan nah barakallahu fikum, misalkan si fulan itu punya pendengaran, tapi si fulan itu sebenarnya mendengar, tapi enggak punya pendengaran. Si fulan itu sebenarnya melihat tapi enggak punya penglihatan. Marah enggak kira-kira? Marah itu enggak boleh ya seperti itu ya. Dan takut orang aja enggak akan mau seperti itu gitu kan. Paham ya? Nah, sebenarnya antum itu pintar enggak punya kepandaian. Malah jangan lagi, jangan ngajak sekali. Karena apa? Karena menetapkan nama, sifat-sifat dibuang. Padahal kaidahnya apa? Setiap nama bisa diambil sifat di dalamnya. Kaidahnya itu, kullu ismin yu'khad minhu sifat wa laisa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Kan itu kaidahnya. Setiap nama diambil darinya sifat, tapi tidak setiap sifat ada nama. Karena dalam menetapkan nama harus tauqifiyah, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa qalu, mereka mengatakan bi anna kalamallahi makhluq, bahwasanya ucapan Allah Ta'ala itu adalah makhluk, ka ghairihi minal makhluqat, seperti makhluk-makhluk yang ada. Kira-kira mereka punya hujah enggak kira-kira? Punya hujah, cuman hujahnya itu dipakai untuk membenarkan pemikiran mereka. Ya, tempat orang yang enggak paham juga bingung gitu loh. Sekarang Al-Qur'an itu sesuatu atau bukan? Sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu. Al-Quran sesuatu atau bukan? Berarti diciptakan oleh Allah Ta'ala. Makhluk berarti Al-Quran. Al-Quran berarti makhluk Al-Quran. Ini berarti Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Nah, Al-Quran sesuatu bukan? Berarti masuk dalam makhluk kan? Segala sesuatu umum nggak ini? Umum nggak? Umum, tapi Al-Quran sesuatu bukan? Sesuatu. Berarti masuk dalam makhluk itu berarti. Atau bagaimana? Gimana tadi jawabannya? Allah apa? Menciptakan segala sesuatu yang apa? Yang berupa makhluk. Nah, segala sesuatu itu maksudnya sesuatu yang makhluk itu paham ya? Nah, barakallahu fiikum, kalau sesuatu yang bukan makhluk, nama dan sifatnya ya tidak diciptakan, karena itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat keliru yang mengatakan bahasanya inna sifat tanfaqu anil zat. Sifat itu berpisah dari zatnya, itu keliru. Bahkan yang sifat apa? As-sifatu la tanfaqu anil zat. Maksudnya sifat itu enggak akan terpisah dari zatnya. Misalkan antum sekarang Abu Wais mana ya? Nah, Abu Wais sekarang misalkan ada orang ngomong ke antum, ya akhi, antum sebenarnya orangnya tinggi, tapi antum di dalam tingginya di luar sana. Maksudnya tuh sifatnya terpisah dari orangnya nggak mungkin. Ini pendapat keliru juga, karena mereka mengatakan bahwasanya sifat itu apa? Terpisah dari zatnya. Paham ya? Ada orang mengatakan ya fulan, antum sebenarnya ganteng, tapi gantengnya di luar atau di dalam. Ya nggak mau ganteng tuh menempel orangnya itu. Karena yang namanya sifat itu mesti menempel dengan zatnya. Paham ya, seperti itu. Jadi jangan sampai seperti mereka ya, karena mereka tujuannya ujung-ujungnya nanti menghilangkan sifat dan misalnya. Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wa hadhi aqidatun fasidatun batilatun. Ini adalah akidah yang rusak dan juga batil. Wa aqidatul jahmiyati asyaddu fasadan. Fasadan ini Arabnya sebagai apa ini? Abu Abdullah. Wa aqidatul jahmiyati asyaddu fasadan. Fasadan sebagai apa Arabnya? Masih ingat enggak? Asyaddu fasadan. Artinya asdadu aslinya. Bukan. Ingat-ingat. Kaidahnya ada soalnya. Sebutkan kaidah dulu Fauzan, dia nanti itu jawabannya. Kaidahnya dulu baru jawabannya. Ingat ya? Pas jawabannya dulu nanti kaidahnya terakhir. Jangan masalah. Tamyiz kaidahnya. Tahu yang dekat ada. Artinya asdadu.
Apa? Apa? Sudah apa? Sudah apa? Sudah apa? Ungkapannya sudah keliru. Sudah kita ajarin dulu di kita. Apa? Sudah bisa masuk? Nah, mengerti aja. Nah, kullu ismin mansubin. Nah, barakallahu fikum waqa'a ba'dal ism tabdil tamyiz. Karena kaidahnya itu ya. Setiap isim mansub yang jatuh setelah isim tabdil itu tamyiz. Asyaddu fasadan. Ana akbaru minka sinnan. Ana akbaru minka apa? Sinnan artinya apa? Apa artinya? Umar. Sinnan bukan gigi, Pak. Sinnan itu gigi. Sinun gigi bukan? Gigi bukan? Sinun asnanun. Gigi kan artinya? Tapi sinun itu artinya umur ya, benar asnan dan tanda. Jadi aslinya sinun anaknya memang tahun juga bisa, umur juga bisa, gigi juga bisa. Tapi kalau bilang anak akbaru minka sinnan itu nggak mungkin kalau yang dimaksud giginya. Hanya gigiku lebih besar dari gigimu nggak mungkin. Tapi umurku lebih besar dari kamu itu. Nah, seperti itu. Ya, karena sinun, asnanun, gigi artinya. Karena kalau sinun yang namanya sinun atau sinin itu tahun. Apa maksudnya ya? Nah, itu sekedar gambaran bahwa isim mansub yang jatuh setelah isim tabdil adalah tamyiz. Wa min ghairi haya'in tarahum yastadilluna bi ulumatin minal Qur'anil Karim. Mereka tidak punya rasa malu. Engkau melihat mereka berdalilkan dengan keumuman-keumuman yang ada dalam Al-Qur'an Karim. Wa minha qaulullah azza wa jalla, di antara dalil yang mereka pakai adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Kita lihat sini pendalilan mereka. Qalu, mereka mengatakan wal Qur'anu syai'un minal asya. Idza bahwa makhluk katanya. Semudah itu yang ngomongnya ya. Sedangkan kata mereka Al-Qur'an itu sesuatu. Dari sesuatu yang ada itu berarti Al-Quran adalah makhluk katanya. Karena sesuatu itu loh. Nah, padahal kita lihat nanti bahwa ta'wilun batil ini adalah ta'wil atau istilahnya penafsiran yang batil. Oh ya, penafsiran ini penafsiran yang batil. Bahwasanya Al-Quran kan sesuatu. Itu benar Mas itu. Cuman kalau dikatakan makhluk itu keliru. Paham ya? Nah, mereka semudah itu. Padahal yang dimaksud ini adalah sesuatu yang makhluk. Bukan sesuatu yang lainnya. Berarti yang bukan makhluk, bukan yang dimasukkan dalam penciptaan tersebut. Kita lihat ini. Li'anna kulla wa in kanat min adawatil umum. Lafaz kul itu kul. Artinya biasanya kul yang seluruhnya. Nah, itu walaupun termasuk alat-alat yang maknanya umum, illa anna umumaha bihasbi ma tudhafu ilaihi. Hanya saja keumumannya itu sesuai tergantung dengan apa yang disandarkan padanya. Dilihat disandarkan yang mana. Paham ya? Nah, kalau dini sandarannya makhluk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, menciptakan. Paham ya? Berarti maksudnya sandarannya makhluk. Berarti menciptakan makhluk itu, paham ya? Segala sesuatu yang makhluk itu. Adapun Al-Qur'an bukan. Nah, kita lihat sini. Contohnya, kama qala Allah azza wa jalla fi wasfi ar-rih allati arsalaha ala qaumi 'ad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati ar-rih itu angin yang sangat dahsyat dan besar yang Allah Ta'ala utus untuk apa? Untuk mengazab kaum 'ad, tudammiru kulla syai'in. Perhatikan syai'nya itu. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika nadzil qaumal mujrimin. Artinya, angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Perhatikan baik ya, segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Kalau kita perhatikan, langit dan bumi masih ada nggak? Masih ada. Berarti segala sesuatu yang memang diperintahkan untuk hancur. Apa maksudnya itu? Sesuai dengan kadar yang disandarkan itu. Kita lihat. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka barakallahu fikum, menjadilah tidak kelihatan lagi orang-orang tersebut kecuali hanya rumah-rumah mereka saja. Kadzalika nadzil qaumal mujrimin. Nah, demikian itulah kami membalas orang-orang yang jahat. Jadi segala sesuatu di sini yang dihancurkan oleh angin tersebut
apa? Segala sesuatu yang menerima untuk kehancuran. Dalam segala sesuatu yang memang ditakdirkan untuk hancur. Adapun langit dan bumi nanti ada. Nah, menunjukkan bahwasanya tergantung dengan kadarnya tadi kul itu. Yani tudammiru kulla syai'in salihan litadmir. Maksudnya adalah menghancurkan segala sesuatu yang memang layak dan pantas untuk hancur. Wa kullu syai'in aradallahu baqa'ahu baqiya. Dan segala sesuatu yang Allah telah menghendaki untuk kekal dan terus menerus ada, maka tetap akan ada. Yaitu 8 makhluk yang sudah kami atau kita sebutkan tadi itu. Paham ya? Itu tetap ada terus. Tulang ekor sekarang. Pertanyaannya tulang ekor, mengenai tulang ekor. Tulang ekor itu barakallahu fikum. Misalkan ada orang meninggal dunia dibakar hancur lebur itu tulang ekornya terbakar juga kan itu. Itu gimana kira-kira? Katanya tulang ekor nggak akan hancur, nggak akan hilang. Kalau dikubur, ya, dimakamkan, itu masih ada kemungkinan apa? Terpendam nanti tulang-tulangnya ada ya kan? Tapi kalau dibakar hangus, dibakar bersih gitu, dibakar kemudian dibakar abunya dilemparkan ke lautan misalkan. Nah, tulang ekornya mana? Katanya kekal. Gimana tahu? Tahu. Gimana Pak Abu Wes? Kalau dibakar nanti jadi abu. Kemungkinan besar masih tersisa. Yang namanya tulang itu kan ada yang tulang utuh, tulang hancur. Paham ya? Tulang yang masih utuh, tulang terbakar. Bisa nggak? Walaupun terbakar tetap mungkin bakaran tulang bisa juga. Ya, mungkin seperti itu. Yang jelas tulang ekor itu kekal keadaannya. Mau dibakar, mau dikubur, paham ya? Sesuai dengan yang disebutkan para ulama tadi itu. Rasulullah juga mengatakan, "Nam kullu bani Adam yang yakulu turab illa ajbudzana." Artinya, barakallahu fikum, illa ajbudzana. Semua bani Adam itu akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Min khuliq wa bihi yurakkab. Dari tulang ekor itu akan diciptakan lagi, akan dibangkit lagi dan akan disusun lagi. Nah, jadi kalau dibakar kita katakan tulang ekornya masih ada tapi hancur. Sekarang seperti itu. Sekarang kan atau bakar tulang ayam itu ya, atau bakar dengan atau remuk gitu ya, hancur itu. Masih tulang nggak itu artinya? Tulang tapi hancur itu. Atau tulang tapi terbakaran itu. Yang jelas namanya itu masih ada. Nah, jangan sampai kita, berarti nanti nggak bisa dibangkitkan, berarti nanti ini Allah Ta'ala mampu segalanya berarti. Nah, seperti itu ya. Ayo, dan nggak perlu kita buktikan ke kuburan digali gitu, ngecek itu nggak perlu. Allah musta'an. Nanti mau dikira nyari pesugihan nanti ya kan? Allah musta'an, hati-hati. Mungkin kurang yakin ke kuburan buktikan nggak perlu. Yakin aja udah. Karena hadisnya sahih. Kullu bani Adam yakulu turab illa ajbadzana. Minhu khuliq wa bihi yurakkab. Setiap bani Adam pasti akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dan tulang ekor itu akan dibangkitkan kembali dan akan disusun. Nah, kita lihat sini. Wa hakadha Allahu khaliqu kulli syai'. Demikian pula lafaz Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Ai kullu syai'in salihin li an yakuna makhluqan yadkhulu fil umum. Naam, maksudnya adalah segala sesuatu yang pantas untuk dia dijadikan makhluk maka masuk dalam keumuman ini. Maksudnya segala sesuatu yang itu makhluk. Berarti kalau yang bukan makhluk bukan tidak masuk dalam keumuman ini. Maksudnya ya. Jadi Al-Qur'an itu kalau Allah bukan makhluk. Wa syai'un ladzi la yajuzu an yakuna makhluqan la yajuzu an yuqalu fihi dzalik. Dan sesuatu yang dia itu bukan makhluk maka tidak diperbolehkan dimasukkan dalam ayat tersebut. Kadzatillahi wa asma'ihi wa sifatih. Seperti zat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Di dalam ayat disebutkan bahwasanya atau apa lafaznya itu? Segala sesuatu kan hancur kecuali tinggal sisa wadahnya itu gimana itu? Apa itu lafaznya itu? Yang semuanya hancur, binasa, kecuali wajahnya. Kalau yang ayat itu wajah pokok wajah rabbika atau jalan Islam ya. Selain satunya lagi ada lagi ayat yang lain lagi. Nah, jadi segala sesuatu kan binasa kan hancur. Nah, barakallahu fikum kecuali wajah Allah SWT. Berarti tinggal wajahnya saja gitu maknanya. Lafaznya gitu kan, itu setelah itu lafaznya itu ayatnya mana itu? Itu juga ada wajah pokok wajah rabbika atau jalan Islam juga ada. Kemudian ada lagi
Kullu halikun apa ini? Kullu syai'in halikun illa wajhah, itu adalah itu ya. Ada nggak Umar? Ingat ya? Intinya apa? Intinya segala sesuatu itu akan halik, akan binasa kecuali wajahnya. Wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya wajah itu berarti yang tinggal cuma wajahnya atau bagaimana? Gimana kira-kira? Awalnya? Zatnya. Jadi kita mengubah makna dari lafaznya. Karena wajah itu pasti apa? Yang sempurna. Punya bentuk yang sempurna. Mewakili, kalau bukan wajah mewakili. Kita kembalikan barakallahu fiikum, kita kembalikan kepada lawazim. Jadi min lawazim ila wajh ada. Paham ya? Jadi aslinya barakallahu fiikum termasuk keharusan daripada wajah itu zatnya. Karena sudah masuk dalam uruf dan juga secara bahasa. Dalam artian ketika kita enggak lihat teman kita misalkan, atau kemana beberapa hari melihat wajahnya. Jadi gitu biasanya kan berapa hari nggak melihat wajah sebulan mana ya? Itu yang dimaksud wajahnya atau badannya semuanya? Semuanya. Itu secara naluri seperti itu. Jadi yang dimaksud itu adalah apa? Segala sesuatu akan binasa. Barakallahu syai'in halikun illa wajhah. Kecuali wajahnya maksudnya adalah min lawazimil wajh az-zat. Termasuk keharusan wajah otomatis zatnya Allah Subhanahu wa taala yang masuk. Paham ya? Walaupun wajah itu sifat tersendiri untuk Allah taala dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian pertanyaan, apakah banyaknya nama dan sifat itu juga mengharuskan banyaknya zat? Allah taala punya nama yang banyak, iya enggak? Punya sifat yang banyak. Apakah mengharuskan zatnya itu juga banyak? Tidak. Tidak. Kalau harusnya Allah Subhanahu wa taala punya nama yang banyak enggak? Punya sifat yang banyak. Tapi nama-nama yang banyak tersebut dan sifat-sifat tersebut apakah mengharuskan zat yang sifat itu juga harus banyak? Tidak ya? Tidak ya. Bahkan satu zat aja menerima sifat yang banyak pun bisa. Manusia saja seperti itu. Misalkan ja'a Muhammadun at-tawilu al-ghaniyu al-karimu. Telah datang Muhammad yang dia itu tinggi, kaya, dermawan. Satu orang padahal kan memiliki 3 sifat. Bisa enggak? Bisa. Jadi ta'addudul asma wa sifat la yastalzim ta'adduda az-zat. Artinya berbilangnya atau banyaknya nama dan sifat itu tidak mengharuskan zatnya juga banyak. Maksudnya ya? Karena tujuannya mereka nanti pakai kaidah-kaidah seperti itu akhirnya berapa banyak. Ada alim, ada qadir, ada razzaq, ada dzul quwwatil matin katanya. Kita katakan bahwa semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kembali pada zat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Kita lihat sini barakallahu fikum wa jazakumullah. Wa min sifatihi al-Qur'an al-Karim la yadkhul fi umumi qawli Allahu khaliq kulli syai'. Termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang mulia sifat ini. Jadi Allah bersumpah dengan wal Qur'an, boleh? 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 Wal Qur'anil azim, boleh? Dalilnya mana? Wal Qur'anil Majid. Sumpah itu kan wawunya wawu qasam, wal Qur'ani. Kalau wawunya wawu wal Qur'anu kan itu harusnya. Tapi wawunya wawu atau istilahnya wawu qasam, mau sumpah. Jadi boleh wal Qur'ani. Boleh enggak? Wal mushafi. Wal mushaf. Boleh enggak apa Syah? Atau kalau masjid itu megang apa itu yang sebelah saya itu? Misalkan mushaf. Lah mushaf kalam Allah bukan? Mushaf kalam Allah bukan? Yang dibaca itu bukan kalam Allah. Bingung enggak? Mushaf itu kalam Allah bukan? Mushaf. Bukan. Bukan ya. Yang kalam Allah itu adalah yang dibaca dalamnya itu. Yang dibaca dalam itu namanya Al-Qur'an. Yang adapun mushaf itu yang disusun itu dalam artian ya ada kertasnya, ada tintanya, ada sampulnya, itu semuanya mushaf. Tapi dalamnya itu Al-Qur'an. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi mushaf itu barakallahu fikum kalau diglobalisasi yang kita pahami ini bukan. Yang itu yang kalamullah adalah suhuf. Paham ya? Suhuf Ibrahim wa Musa itu kalamullah bukan? Barakallahu fikum. Kalau mushaf yang kita pegang itu ya kertasnya, tintanya, kemudian benang-benangnya untuk jahitannya, kemudian sampulnya itu semuanya makhluk. Semuanya makhluk.
Kita lihat sini barakallahu fikum, kita akhiri di sini sebelum masuk ke yang berikutnya. Fabatula ihtijajuhum, maka batillah, rusaklah pendalilan mereka, hujjah mereka. Wa kadzalikal asy'ariyah wal maturidiyah wal kullabiyah, demikian pula orang-orang asy'ariyah, orang-orang maturidiyah, orang-orang kullabiyah, lahum qaulun fi kalamillahi radi'un mubtada'un. Mereka juga memiliki ucapan mengenai kalamullah azza wa jalla, ucapan yang sangat jelek, ucapan yang dibikin-bikin, ucapan yang baru. Apa ucapannya? Haitsu qalu, itambah parah lagi. Innal kalama ma'nan qa'imun bi dzatillah. Jadi kalam itu katanya adalah sebuah makna yang muncul atau makna yang ada di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalam itu adalah sesuatu apa? Makna yang ada di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya? Sesuatu yang maknawi di dalam itu ya. Jadi barakallahu fikum, ini tujuannya di kalam itu kalam nafsi. Jadi antum diam gini, tapi antum membaca sesuatu besok kerja, tapi belum diucapkan ya. Di dalam itu udah ada itu udah kalam katanya. Paham ya? Akhirnya bagaimana caranya kok bisa sampai kepada Rasulullah? Akhirnya diungkapkan, diciptakan di pohon atau misalnya, kemudian diambilin maka Jibril katanya. Nah, jadi nanti mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sekedar ibarat ungkapan saja. Ungkapan tentang ucapan Allah SWT, bukan ucapan Allah SWT. Paham ya? Nah, paham? Jadi Al-Quran menurut mereka adalah ungkapan tentang ucapan Allah SWT. Siapa yang ungkapkan? Jibril alaihissalam. Paham ya? Ya, nah, kalam nafsi katanya. Sesuatu yang ada pada diri zat Allah SWT. Nah, kemudian nanti ada yang makna yang lain lagi, nanti kita lihat sini. Yuridun, mereka mengatakan nafyul harfi was saut wal lafaz, Allah musta'an. Mereka tujuannya inginnya apa? Menghilangkan huruf, suara dan lafaz. Paham ya? Yang namanya kalam, yang namanya ucapan itu mau tidak mau pasti ada hurufnya, suara dan lafaznya. Yang namanya ucapan. Paham ya? Sekarang atau misalkan. Itu ucapan atau bukan? Bukan, suara tapi. Paham ya? Kalau ucapan, ya ucapan seperti ucapan. Paham ya? Ya akhi, itu ucapan bukan? Ada hurufnya, ada suaranya, ada lafaznya. Paham ya? Paham? Itu cuma apa? Ucapan bukan itu? Bukan itu, paham ya? Itu cuma suara. Jadi bedakan ya. Yang namanya kalam itu, kalau menurut mereka itu, ada kalam itu sesuatu yang ada di dalam sini. Sesuatu yang ada dalam hati katanya. Innal kalama lafil fuadi, inna ju'ilal kalamu ala lisani jalila katanya. Kalam itu yang ada dalam hati kita ini. Hanya saja dijadikan kalam itu di mulut, diucapkan itu sebagai dalil bahwasanya ucapan itu yang diungkapkan. Rusak itu al-kalam. Paham ya? Allah musta'an. Yang jelas apa barakallahu fikum, kalam itu ada suaranya, ada hurufnya, ada lafaznya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, itu ada suaranya enggak? Ada suara, ada hurufnya enggak? Ada hurufnya. Ada lafaznya enggak? Ada. Mesti ada. Karena kalau enggak ada hurufnya, enggak ada suaranya, enggak ada lafaznya, itu apa coba? Paham ya? Sesuatu yang diam di dalam ini kan Allahu Akbar. Orang itu diam aja dia. Antum ini baca Al-Fatihah enggak? Baca. Mana kok mulutnya gerak? Baca di dalam hati katanya. Kalam nafsi. Katanya. Kalam di dalam hati katanya. Kalam bukan itu. Bukan kalam, al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil fat'iyyan, dalam nahwu itu kan. Kalam itu sebuah lafaz yang tersusun dari dua kata terlebih, kemudian memberikan faedah dan dengan bahasa Arab. Jadi kalau cuma diam Allahu Akbar, dia salat diam, khusyuk tapi ya diam ini. Tanya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihah di kitab salat misalkan. Tidak sah atau tidak ada salatnya orang yang tidak baca Al-Fatihah. Aku baca kok. Nah mulutnya kok gerak, kok enggak ada istilahnya gerakan sama sekali, bahkan dalam hati. Diterima enggak? Enggak terima. Hutangnya banyak apakah tidak? Atau sholat ketika misalnya hutangnya banyak pun tetap baca. Dalam artinya jangan memikir hutang akhirnya diam aja. Ditanya baca enggak? Baca dalam hati. Keliru. Paham ya? Nah, karena kalam itu bukan kalam nafsi ya. Sebuah kalam itu dikatakan kalam, paham ya? Itu manakala terungkapkan. Kalau di dalam hati namanya cuman mungkin barakallahu fikum perasaan-perasaan atau mungkin istilahnya angan-angan atau misalnya, paham ya? Yang jelas apa barakallahu fikum, kalam itu mesti ada suaranya, ada hurufnya, ada apa? Ada lafaznya. Paham ya? Oleh karena itu kalau teman-teman gini, itu juga bukan kalam. Walaupun orang paham.
Paham orang? Oh ya. Atau misalkan ini setelah langsung orang paham nggak? Mungkin ngantor misalnya. Tapi ini bukan kalam ini. Paham ya? Paham ya? Cuman isyarat di dalam mengandung anak kalam itu aja. Atau nyuruh orang. Ada orang berdiri. Ya akhi. Maksudnya itu duduk itu loh. Nggak bicara dia, itu kalam kan? Bukan kalam. Cuman isyarat tapi di dalamnya mengandung anak kalam. Itu perlu diperhatikan dalam bahasa Arab dibahas itu ya. Ini untuk membantah orang-orang yang istilahnya Allah Ta'ala itu ucapannya ucapan nafsi di dalam hati saja katanya. Jadi nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, nggak ada lafaznya, itu keliru. Bahkan ada suaranya, ada hurufnya, ada lafaznya. Nah, seperti itu. Nah terus kalau ada orang bisik-bisik, berbicara bisik-bisik pelan-pelan, misalkan, oh gitu. Itu kalam bukan? Ntar yang lain jangan dulu ya. Ada orang nih. Itu kalam bukan? Kalam itu nggak harus keras. Paham ya? Yang penting terucapkan ada lafaznya, ada suaranya, ada hurufnya, itu kalam. Paham ya? Kalau dia diam aja, diam habis setengah jam atau diam aja. Kamu tidak ada bicara, diam terus. Karena itu tidak pasti, tapi di dalam hati. Nggak tepat kan? Nggak tepat. Jadi kalam itu nggak ada seperti itu. Ini sekedar ungkapan nanti biar untuk memahami apa yang diinginkan oleh Asy'ariyah ini. Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah itu sama semuanya. Jadi kalam itu kalam nafsi, sekedar ungkapan. Nanti kalau Kulabiyah mengatakan Al-Quran itu hikayah, dongeng, cerita. Jadi Allah Ta'ala itu, nah barakallahu fikum, kalam yang Allah Ta'ala itu diceritakan, didongengkan oleh Jibril untuk Rasulullah. Oh ya, Allah musta'an. Tadi akhirnya nggak ada hakikatnya kan? Dongeng cerita nggak ada hakikatnya. Itu semuanya rusak, kita lihat ini. Wa hadza i'tiqadun fasid, ini ada keyakinan yang rusak. Fa inal Qur'an al-Karim kalamullah azza wa jalla, hurufuhu wa alfazuhu wa ma'ani kulluha kalamullah laisa kalamahu al-ma'ani dun al-huruf wala al-huruf dun al-ma'ani fa qawluhum ma'nan qa'imun bi nafsi qawlun batil. Artinya, maka sesungguhnya Al-Qur'an al-Karim adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, huruf-hurufnya dan lafaz-lafaznya dan makna-makna yang terkandung di dalamnya seluruhnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala cuma makna-makna saja tanpa huruf, bukan pula huruf saja tanpa makna. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maka ucapan mereka yang mengatakan bahwasanya ucapan Allah taala adalah maknan qaim nafsi, adalah makna yang ada pada jiwa atau sesuatu yang ada di dalam jiwa. Nah, barakallahu fikum, maka itu ucapan yang batin. Paham ya? Nah, dari kalam itu barakallahu fikum adalah apa? Adalah sesuatu yang ada hurufnya, ada suaranya dan ada lafaznya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan kalamullah jalla wa ala itu secara tidak langsung kita semua sudah paham bahwasanya apa? Bisa dipahami. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, jelas itu perlu diperhatikan karena yang mengatakan kalam nafsi itu kalam yang ada di dalam itu adalah kalam, belum terungkap untuk kalam itu keliru. Nah, subhanallah.